Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi maupun siang kepada dosen penguji dan juga dosen pembimbing yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zuhra dengan NPM 60172-179. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Munculnya Perilaku Dating Violence, Studi Banding pada Remaja Laki-laki dan Remaja Perempuan. Pada presentasi kali ini, saya akan membaginya pada 5 bagian. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 adalah hasil penelitian, analisis, data, dan interpretasi, dan bab 5 adalah kesimpulan, diskusi, dan saran. Pada bagian 1 pendahuluan, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang, fenomena, dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama dari latar belakang. Latar belakang yang membuat peneliti ingin mengambil topik ini adalah kekerasan dalam pacaran masih dalam 3 besar kasus yang tercatat dalam catatan tahunan 2020. Sebanyak 1.815 kasus yang tercatat pada catatan tahunan. Dalam penjelasan catatan tahunan, kekerasan dalam pacaran itu memiliki angka peningkatan yang cukup konsisten setiap tahunnya. Walau pada catatan 2020, kekerasan dalam pacaran ini mengalami penurunan sebanyak 14%, tetapi kasus kekerasan seksual yang tercatat dan terlapor, pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan seksual adalah dalam ranah pacaran dengan sebanyak 1.312 kasus yang terlapor. Selain itu, dalam catatan tahun 2020, pelaku maupun korban yang paling banyak tercatat adalah dari remaja kisaran usia 15 sampai 24 tahun. Sehingga hal ini yang membuat peneliti ingin mengetahui lebih jauh apa penyebab dari munculnya perilaku dating violence atau kekerasan dalam pacaran, sehingga hal ini yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh apa saja faktor-faktor yang dapat memunculkan perilaku kekerasan dalam pacaran atau dating violence ini. Menurut Anggoro, faktor munculnya perilaku dating violence itu ada lingkungan keluarga yang tidak bahagia, lalu adanya peer group, kepribadian, adanya peran jenis kelamin, dan juga pola asuh. Sehingga berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan oleh Anggoro ini, peneliti ingin lebih fokus pada faktor yaitu pola asuh. Karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Pfliger dan Fazzoni menyebutkan bahwa orang tua yang memiliki hubungan dekat, hubungan hangat, mereka akan lebih terlibat ke dalam kehidupan anak-anak mereka. Sehingga hal tersebutlah yang membuat anak akan lebih ingin terbuka kepada orang tua mereka dan membagi cerita kesehariannya. Sehingga hal tersebut dapat membantu mengurangi potensi munculnya perilaku kekerasan dalam pacaran. Karena anak-anak ingin menceritakan kehidupannya di luar rumah sehingga orang tua dapat lebih mudah mengontrol perilaku anak-anak mereka. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tyler, Brownridge, dan Melander menyatakan bahwa anak-anak yang mengalami pola asuh yang buruk, termasuk rendahnya kehangatan yang diberikan oleh orang tuanya, lebih berpotensi untuk melakukan kekerasan dalam pacaran. Karena mereka tidak menemukan kenyamanan di dalam ruang lingkup keluarganya sehingga mereka lebih terikat dengan lingkungan luar dan lebih mengikuti pergaulan yang ada di luar. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi apakah adanya pengaruh pola asuh orang tua terhadap munculnya perilaku dating violence ini. Dan juga penelitian ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan perilaku dating violence pada remaja laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, ada bagian bab 2 yang menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori dating violence. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori Murray untuk menjelaskan dating violence. Dating violence sendiri adalah penggunaan dengan sengaja taktik kekerasan dan tekanan fisik untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan atau kontrol terhadap pasangannya. Tindakan kekerasan dalam pacaran lebih ditekankan adanya kontrol terhadap pasangannya. Cara yang digunakan biasanya dengan taktik kekerasan rayuan atau ancaman, dan juga ada fisik seperti pukulan, menampar, atau mendorong. Dimensi dating violence ada 5. Yang pertama ada physical, di mana physical adalah perilaku kekerasan yang seperti menampar, mendorong, dan hal-hal yang dapat melukai fisik dari korban. Lalu yang kedua ada seksual, ini adalah perilaku kekerasan yang memaksa korban atau pasangan untuk melakukan hal-hal yang berbau seksual tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Lalu di humiliation ada perilaku yang mempermalukan pasangan atau korban di depan umum, seperti menertawakannya, mengejeknya di depan umum, yang membuat perasaan dari korban maupun pasangan tidak nyaman dan merasa malu. Lalu ada detachment, di mana ini adanya perasaan kebebasan emosional yang dihasilkan dari kurangnya keterlibatan dalam masalah atau situasi dengan seseorang. Sehingga detachment ini membuat tekanan-tekanan tertentu pada korban maupun pasangan. Lalu ada coercion atau paksaan, di mana perilaku ini adalah perilaku-perilaku yang memaksa
korban ataupun pasangan untuk melakukan hal-hal yang dituju oleh pelaku, misalnya seperti ingin berhubungan seksual atau ingin bertemu dengan kekasih tapi dengan paksaan, seperti itu. Lalu ada teori pola asuh orang tua. Peneliti mengambil teori dari Baumrind yang menyatakan bahwa pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Dimensi-dimensi dari pola asuh itu ada 3. Yang pertama otoritarian, permisif, dan autoritatif. Singkatnya, dimensi otoritarian adalah pola asuh yang menekankan kepada ketegasan dan kepatuhan dari anak-anaknya. Sedangkan permisif, orang tuanya cenderung lebih membebaskan dan tidak ada peraturan ketat tertentu terhadap anak. Sedangkan dimensi otoritatif adalah pola asuh yang masih menekankan kepada norma-norma, perilaku baik, tetapi tidak sering memberikan hukuman seperti pola asuh otoritarian. Lalu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, ada pengaruh pola asuh otoritarian terhadap munculnya perilaku dating violence. Lalu yang kedua, ada pengaruh pola asuh permisif terhadap munculnya perilaku dating violence. Dan yang ketiga, ada pengaruh pola asuh otoritatif terhadap munculnya dating violence. Dan yang terakhir adalah tidak ada perbedaan perilaku dating violence di antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Lalu selanjutnya, B3, yaitu metode penelitian. Di sini peneliti akan menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel penelitian dalam penelitian ini dependent variable yang digunakan adalah dating violence, independent variable yang digunakan adalah pola asuh orang tua. Lalu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan partisipan penelitian yaitu remaja laki-laki dan perempuan yang sedang menjalin hubungan pacaran lebih dari 6 bulan. Lalu teknik pengambilan sampel adalah non-probability sampling, di mana tidak semua orang dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden penelitian. Lalu ada purposive sampling, di mana peneliti menentukan kriteria sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu karakteristik respondennya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berusia 15-24 tahun dan belum menikah, lalu sedang menjalin hubungan romantis atau pacaran yang telah berjalan lebih dari 6 bulan. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner online G-form yang disebar juga melalui media sosial, lalu teknik analisis data yaitu analisis regresi linear, lalu alat ukur yang digunakan untuk mengukur dating violence adalah dating abuse perpetration X scale, dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur pola asuh adalah parenting style and dimension questionnaire short version. Lalu pada bagian bab 4, peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian, analisis data, dan interpretasi. Berdasarkan tabel, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Dengan menghitung z-skewness dan z-kurtosis, dilihat dari ketiga dimensi bahwa angka yang ditunjukkan adalah lebih dari 3,29. Menurut Field, skor z-skewness dan z-kurtosis, jika penelitian tersebut memiliki data lebih dari 200, maka data dapat dibilang terdistribusi normal jika angka z-skewness dan z-kurtosis di atas 3,29. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Jika dilihat dari nilai signifikansi, keseluruhan dari hasil signifikansi tidak ada pengaruh, maupun dari pola asuh otoritarian, permisif, dan otoritatif sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku dating violence. Sehingga hal tersebut dapat dinyatakan bahwa seluruh hipotesis yang ada ditolak. Lalu pada bagian uji beda jenis kelamin, seek to tell yang ditunjukkan adalah 0,379, di mana hal tersebut tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki maupun perempuan. Sehingga H4 yang menyatakan adanya perbedaan perilaku dating violence pada remaja laki-laki maupun perempuan ditolak. Lalu pada bagian gambaran variabel di perilaku dating violence, skor tertinggi didapatkan pada kategori rendah, yaitu dengan frekuensi 130. Lalu pada skor yang terendah pada kategori tinggi dengan frekuensi 102. Hal ini dapat dinyatakan bahwa responden yang mengikuti penelitian ini memiliki perilaku dating violence yang rendah. Lalu pada gambaran variabel pola asuh orang tua, di bagian otoritarian sebanyak 16 responden, lalu di bagian permisif ada 45 responden, dan di autoritatif ada sebanyak 171 responden. Hal ini didapatkan oleh peneliti berdasarkan mengkategorisasikannya sendiri, dilihat dari hasil z-score masing-masing dimensi pada setiap responden. Lalu pada pembahasan terakhir yaitu kesimpulan, diskusi, dan saran, peneliti akan menjelaskan mengenai kesimpulan, diskusi, dan saran dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik dan pengujian hipotesis terhadap perilaku dating violence, didapatkan bahwa pola asuh orang tua tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dating violence. Selain itu, peneliti juga mendapatkan hasil uji statistik bahwa tidak ada perbedaan perilaku dating violence pada remaja laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pola asuh orang tua tidak dapat dikatakan sebagai pengaruh pasti munculnya perilaku dating violence. Hal ini bisa dikarenakan faktor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam variabel penelitian dan tidak diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Sehingga kekurangan dari penelitian ini akan dimasukkan
dituangkan ke dalam saran metodologis dan juga saran praktis. Saran-saran metodologis yang diberikan adalah diharapkan penelitian selanjutnya lebih fokus mencari responden yang sudah pasti pernah melakukan kekerasan dalam pacaran. Selain itu, peneliti juga bisa memasukkan kriteria sexuality tertentu pada penelitian selanjutnya seperti pasangan gay maupun lesbian. Lalu selain itu, peneliti juga bisa menambah variabel lain yang dikaitkan dengan perilaku dating violence seperti faktor-faktor munculnya perilaku selain pola asuh orang tua. Lalu penelitian selanjutnya bisa membuat kriteria responden yang tidak menjalin hubungan pacaran secara long distance. Lalu pada bagian saran praktis berdasarkan proses, untuk para orang tua dapat mengikuti seminar mengenai parenting agar dapat lebih mengetahui lagi pola asuh seperti apa yang baik diberikan kepada anak pada masa sekarang. Selain itu, pada remaja yang sedang menjalin hubungan romantis atau pacaran, dapat lebih memperhatikan perilaku kekasih yang menyakiti fisik maupun psikis, sehingga dapat lebih memproteksi diri, bahkan menghindari kekerasan dalam pacaran sebelum hubungan yang dijalani semakin jauh. Sekian presentasi mengenai hasil penelitian saya kali ini. Kurang lebihnya mohon sangat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi